Hello filmmakers, welcome to Daunet Films. Dan di episode kali ini kita kedatangan Sony A7C. Nah, ini nggak disponsorin sama Sony ya. Ini memang gue minjem sama Sony. Tapi ini nggak disponsorin. Nih, masih ada. Ini punyanya Sony Indonesia. Dan gue nggak dibayar di review kali ini. Tapi emang dari awal kemunculan kamera ini, waktu itu munculnya itu di Google yang news itu, tiba-tiba muncul Sony A7C. Langsung dong gue shock. Ini kamera model apa? 7C. Nah, setelah keluar produknya ternyata emang kamera ini unik banget. Uniknya seperti apa? Kita intro dulu. Nah, terima kasih buat tim Sony Indonesia yang udah minjemin Sony A7C-nya buat gua. Dan gua akan review kamera ini sejujur-jujurnya. Yuk langsung kita bahas kamera satu ini. Nah, Sony A7C adalah kamera full frame dengan bodi yang ringkas. Maksudnya ringkas itu seperti apa sih? Pertama, kalau kita lihat dari ukurannya, Sony A7C ini wujudnya itu mirip banget dengan kamera-kamera APS-C. Jadi kalau misalnya kita cek kamera mirrorless lainnya yang full frame, ini ukurannya nggak segini. Nah, ini ukurannya lebih mirip kamera-kamera Sony APS-C. Nah, lalu kalau kita cek juga beratnya, itu dia cuma 509 gram. Nah, tentunya beratnya ini juga udah dengan baterai ya. Udah dengan baterai dan juga memori. Ya Allah, memori berapa gram sih? Tentunya juga udah dengan penutup cold shoe-nya ini. Nah, kalau kita lihat lagi, meskipun kamera ini itu berukuran APS-C, ya maksudnya kalau berukuran APS-C terus dia pakai sensornya seukuran APS-C juga, ya maksudnya nggak ada lebihnya. Tapi kamera ini kalau kita lihat sensornya full frame guys. Jadi kamera kecil gini sensornya full frame. Apa yang salah dengan kamera ini? Maksudnya apa sih yang beda gitu ya kalau kita lihat ya. Nah, kalau pertama kita lihat kamera gede atau kita biasa sebutnya full frame dikecilin, itu pasti ada masalah. Kita pasti skeptis duluan. Ini kamera bakal jadi kayak apa kalau dikecilin? Pasti akan ada trouble-trouble tertentu. Nah, ternyata Sony itu nggak kompromi dengan ukurannya yang makin mengecil seperti ini. Kamera Sony ini tetap dibuat penuh fitur, kaya fitur, dan juga speknya nggak downgrade sama sekali. Artinya apa? Artinya, misalnya kalau kita lihat kamera kecil, pasti akan dikasih time limit kan? Nah, tapi Sony ngerilis time limitnya, justru yang setengah jam itu dirilis, dilepas gitu. Jadi ini bisa ngerekam seberapa panjang pun kalian mau, asal baterainya cukup. Artinya kalian harus spare baterai banyak, atau kalian pakai baterai eksternal. Nah, tapi saran gue sih kalau misalnya kalian rekam, ya jangan panjang-panjang juga. Itu menyiksa kamera. Ya paling nggak 30 menit, itu harus sudah di-renew rekamannya. Tapi ya maksudnya kalau emang butuh panjang, kamera ini udah bisa banget. Nah, karena gue basicnya adalah editor juga, jadi kalau ngomongin kamera ini, kita paling suka yang namanya resolusi dan juga color science. Karena kan nanti apapun yang ada di kamera ini, kita akan edit. Dan sejauh ini, gue senang banget kalau misalnya ngedit footage Sony, karena ada picture profile Sony, yaitu PP10 yang paling sering gue pakai, atau misalnya PP789 gitu ya. Kalau nggak salah 789, itu yang S-Log. Nah, sebelum kita ngebahas tentang resolusi dan picture profile atau color science-nya, gue mau kasih tahu dulu bahwa kamera ini ternyata ada yang unik dari kamera ini. Oke, apa aja sih itu? Langsung aja kita lihat. Yang pertama adalah performa autofocusnya. Nah, seperti apa sih performa autofocusnya? Ini lihat. Nah, di sini Sony menggunakan performa autofocusnya mereka yang disebut dengan Sony Real Time Eye EF dan Real Time Tracking. Artinya apa? Artinya ketika kalian menggunakan face tracking, itu kamera ini akan ngarahin ke mata dan akan selalu nyari mata. Dan amazingnya lagi adalah ketika gue nyoba ke orang yang pakai masker, itu bisa. Nah, gue sedikit heran karena kayaknya kamera ini tuh pakai AI. Jadi sebelum gue nyampe ke sampingnya, dia udah kayak ngedeteksi
benda apa, lalu langsung ngambil fokusnya. Agak aneh sih, karena bukan yang kayak shred terus nunggu, tapi shred langsung dapat fokusnya. Kecuali kalau ada halangan-halangan tertentu, ya kita harus trigger sedikit gitu. Kayak misalnya waktu gua nge-shoot biola, ini ada halangan biolanya sedikit. Yang dimana sebenarnya gua lagi tracking fokus, tapi dapat biolanya duluan. Nggak masalah, ketika kita arahkan ke muka, langsung dapat wajahnya gitu. Nah, lalu selanjutnya ini tuh ada 5 step in body optical image stabilization. Artinya dari bawaannya sendiri dalamnya udah ada stabilizernya. Nah, ini akan membantu kalian kalau misalnya kalian shooting handheld itu supaya hasilnya nggak tremor sama sekali. Maksudnya gue tahu ya, tangan kalian itu nggak kayak tangan temen gue. Kalian bisa search lah, namanya Joshua Budijanto. Gue pernah shoot sama dia, itu tangannya dia itu nggak ngerti, stabil banget. Tapi kalau misalnya kalian pakai kamera ini, mungkin kalian akan sekelas sama Joshua JB itu ya. Mungkin kalian akan kebantu. Oke, so far untuk stabilisasinya kamera ini asik lah, asik. Meskipun kecil, tetap dapat. Nah, selanjutnya adalah BSI. BSI ini apa sih? Backside Illuminated CMOS Sensor. Nah, kalau dulu konvensional itu bentuknya kayak gini. Tapi yang sekarang itu kayak gini. Nah, apa sih keuntungan yang didapatkan? Keuntungannya adalah kalian bisa dapat pencahayaan yang lebih bagus saat kondisinya low light banget. Jadi kenapa saat low light kamera ini dapat performance yang lumayan. Dan ini gue sertakan juga ISO-nya supaya kalian lihat dalam ISO segini, ini kamera masih enak banget. Susah banget, ISO-nya 160. Sekarang kita naikin ISO-nya jadi 500. Ya, ini adalah ISO 500. Kita naikin lagi jadi 800. Terus kita naikin lagi jadi 1000. 2000. Oke. 4000. 5000. 8000-an. Oke. Wah, gila, nggak ada. Belum ketemu noise-nya. Nah, ada sih dikit, cuman 12.800. 16.000, 32.000, 51.000 masih fokus, masih 51.000. Ya mungkin di atas ini udah nggak normal sih. 64.000, 102.400. Coba kita lihat ke arah sana. Wow, wow, jadi terang loh. Nah, ini bayangin ya teman-teman ya, kalau misalnya kita pakai berapa nih? Pakai ISO 320 itu kelihatan cuman itu doang. Kalau kita naikin, iya, gila banget, tetap bisa kelihatan. Wow. Nah, tapi nggak heran juga ya, karena gue pakai Sony itu banyak banget nih, lihat nih di belakang Sony semua. Bahkan yang dipakai rekam juga Sony. Maksudnya emang gue suka karena salah satunya backlight ya. Oh, salah, low light-nya. Kenapa backlight mulu sih? Ini backlight nih, backlight. Nah, gue pakai Sony memang karena low light-nya ya. Karena ketika gue ngambil low light juga bagus, apalagi kalau pencahayaannya cukup. Hasilnya juga akan lebih bagus. Nah, kamera ini itu diklaim katanya bagus banget untuk foto dan video. Tapi gue nggak akan bahas tentang fotonya, karena gue akan lebih banyak ngebahas tentang videonya. Ya karena itu bidang gue. Dan mungkin kalian nyari karena video, bukan karena foto. Kalau misalnya foto, kalian bisa carilah Benny Lim, terus teman-teman yang lain yang ngebahas tentang foto. Kita bahas ya, untuk video, kamera ini tuh bisa apa sih? Yang pertama adalah 4K-nya. Nah, kamera ini itu bisa ngerekam 4K. 4K, ya. Dan di saat 4K, ini fitur-fiturnya tetap aktif, face tracking-nya tetap aktif. Nggak kayak kamera yang sebelumnya, misalnya kalau pas 4K nggak bisa face tracking. Nah, ini saat 4K bisa face tracking. Dan juga perekaman saat 4K ini gambarnya tajam banget, meskipun masih 8-bit. Nah, gue nggak tahu kalau ini bisa ngerekam 10-bit, kayaknya sih nggak bisa. Tapi yang jelas 8-bitnya Sony juga dalam gitu. Apalagi dengan profile picture-nya atau color science-nya HLG, Hybrid Log Gamma. Nah, ini gue paling sering pakai HLG. Kenapa? Karena kalau saat grading itu kalian nggak perlu repot-repot benerin skin tone. Nah, jadi oke banget kalau misalnya kalian mau pakai untuk edit dan nggak mau repot-repot banget. Pakai Hybrid Log Gamma yang udah ready untuk dipakai. Lalu selanjutnya kalau misalnya kalian pengen dapat dynamic range yang tinggi dan mantep banget, kalian bisa pakai yang S-Log 3 and S-Log 2. Yang dimana warnanya itu mantep banget. Nah, kalau di
banding dengan kamera-kamera sebelumnya, tentu ada upgrade di color science dari kamera ini. Mungkin one day di in-depth review-nya yang tentang formatnya mungkin ya, gue akan bahas sebenarnya color science yang dipakai apa. Nah, yang selanjutnya adalah seperti yang gue bilang tadi, di sini ada real-time tracking dan eye tracking-nya. In case kalian misalnya nggak punya kameramen, kalian bisa langsung aja rekam sendiri dan aktifin eye focus-nya. Ya kayak misalnya ini sebagai layar preview gue sebenarnya pakai kabel capture card. Nah, untuk yang fotografi gue mungkin cuma bisa mention satu hal yang mungkin menarik dan kayaknya dipakai juga buat orang videografi, yaitu pengambilan gambarnya ini bisa 10 fps continuous hingga 223 gambar. Artinya kalian bisa continuous sampai 223 gambar. Dan pastinya dengan fitur ini kalian akan kebantu juga in case mau mengambil time lapse gitu ya, atau hyperlapse. Nah, lalu selanjutnya yang sering diejek dari Sony itu kenapa layarnya cuma bisa gini doang gitu. Nah, tapi kali ini pesaing Sony bisa bungkam karena sekarang bisa di flip. Dan artinya sekarang Sony bisa dibilang menang telak nih. Kalau dulu kan misalnya pesaingnya menang ini doang. Nah, Sony menang di kualitas gambarnya. Nah, sekarang Sony punya ini, kualitas gambarnya menang. Jadi, pesaingnya. Intinya dengan fitur ini, kalian bisa dipermudah. Karena apa? Karena bisa lihat rekaman diri kalian sendiri saat merekam. Dan menurut gue ini sangat berguna saat kalian mau jadi solo videographer. Dan kalian pengen rekam diri kalian sendiri. Karena ya enak aja, bisa dilihat. Nah, kamera ini dibilang sama Sony bahwa ini bisa dipakai untuk ekosistem alpha ya. Kenapa? Karena kalian bisa gunain juga lensa APS-C di sini. Nah, jadi ini udah satu solusi lah buat kalian yang tadinya pakainya APS-C dengan alasan APS-C itu kecil dan gampang dibawa. Lensa APS-C kalian bisa dimasukin ke sini. Kalau misalnya kalian pengen upgrade ke full frame dengan ukuran APS-C, tapi nggak pengen ganti lensa. Dan itu juga nggak akan ngedowngrade fitur-fitur yang udah gue bilang tadi. Tetap fiturnya sama. Dan yang gue suka adalah sekarang tuh kan Sony punya aplikasi ya, Imaging Edge ya kalau sana namanya. Imaging Edge. Yang gue suka itu karena di situ selain buat preview, itu bisa dipakai juga buat webcam. Artinya ketika bisa jadi webcam, berarti bisa jadi bahan untuk live streaming. Kayak beberapa teman gue itu langsung live streamingnya pakai aplikasi bawaan dari Sony. Linknya ada di description kalau misalnya kalian mau. So, itu kurang lebih tentang A7C dari sudut pandang gue seorang videographer dan video editor. Nah, mungkin kalian punya pendapat lain tentang A7C ini. Apa menurut kalian? Lebih compact? Lebih bagus? Atau sisi hal apa yang kalian lihat dari kamera ini? Kalau gue ngelihatnya, dengan kayak gini, Sony bisa ngasih gap antara kamera bawahnya APS-C dengan kamera atasnya A7S3. Nah, di tengah-tengahnya ada A7C. Jadi di harga tengah-tengahnya antara APS-C dan full frame yang bagus tadi, ini juga menjadi pilihan yang oke banget dengan kualitas gambar yang nggak kalah menarik. Oke guys, itu aja dari gua tentang kamera Sony A7C ini. Thank you for watching and always Imaging Edge. Ya. Siap. Thank you Sony buat pinjamannya. Ini mantep banget. Mungkin minggu depan saya akan beli. Kok bagus ya? Kok bagus? Serius? Duh, mereka minjemin gue tuh biar gue beli kayaknya deh.